Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-542. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 541. Diperlihatkan dengan begitu jelas kalau Chen Sisi dan juga Jiruyu dipaksa untuk bertahan dari berbagai serangan yang diberikan oleh para bawahan Feng Lei. Bahkan mereka dipaksa untuk menggunakan semua kekuatan hanya untuk bisa lepas dari penyerangan itu. Namun Feng Lei tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Dia pun menggunakan para bawahannya untuk bisa menahan mereka. Bahkan Feng Lei tidak ragu-ragu meledakkan kekuatan para bawahannya hanya untuk bisa melukai kedua gadis tersebut. Kini kondisi Chen Sisi dan juga Jiruyu tidaklah diuntungkan. Bahkan Bibi Lei harus menjadi korban dalam pertarungan ini. Sadar musuhnya terlalu kuat, Jiruyu pun mulai menggabungkan darah dan juga pedangnya, yang membuat dirinya bisa mengimbangi kekuatan Feng Lei. Bahkan Jiruyu telah berhasil melukainya, yang tentu saja membuat Feng Lei marah besar. Ia pun mengeluarkan pedang guntur surgawi dan memberikan tekanan kepada Jiruyu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Serangan mendadak itu telah membuat semua orang terkejut. Mereka pun mencoba untuk menahan serangan pedang Qingchen. Namun itu tidaklah mempan dan pedang Qingchen ini terus mengarah kepada Feng Lei. Berhubung pria itu telah berani mengganggunya, jadi Qingchen langsung saja menghabisi pria tersebut. Ini dia lakukan hanya dalam satu kali serangan saja. Pedang ini tidaklah berhenti dan kembali lagi melakukan penyerangan kepada Feng Lei. Namun salah satu tetua di sana berhasil menahan serangan tersebut dan mementalkan pedang Qingchen. Tidak mau dilindungi, Feng Lei akan mengatasi pedang itu sendiri dengan menggunakan pedang guntur surgawinya. Pedang Qingchen pun telah berhasil dirinya pentalkan. Merasa sudah menang, Feng Lei pun dikejutkan dengan beberapa pedang yang sedang membawa Jiruyu. Ia pun mencoba untuk menahannya, namun hal itu tidaklah dibiarkan oleh Qingchen. Beberapa serangan telah dirinya kerahkan yang seketika saja membuat Feng Lei kerepotan. Ia pun tahu kalau ini adalah teknik pil pedang terbang. Di sisi lain terlihat Qingchen yang telah datang untuk melindungi Jiruyu. Kesal dengan ulah dari Qingchen, Feng Lei pun meminta para bawahannya untuk segera bertindak. Chen Sisi senang dengan kehadirannya, namun dia tidaklah bisa menemui Qingchen dulu. Sedangkan Qingchen sendiri melakukan pergerakan yang sangat cepat, sampai-sampai Feng Lei menjadi terkejut. Namun tetua ini segera melindungi tuan mudanya yang membuat Qingchen tidaklah bisa menyentuh Feng Lei. Nah, barusan itu hanyalah klon Qingchen saja, sedangkan tubuh aslinya masihlah berada di sisi Jiruyu. Ia pun segera memeriksa kondisinya, sebab saat ini Jiruyu tidaklah sadarkan diri. Untuk tetua ini sendiri menjadi begitu terkejut, karena serangannya itu ternyata telah menghancurkan bayangan Qingchen saja. Sesaat kemudian Jiruyu pun mulai terbangun. Ia menjadi begitu senang sebab Qingchen telah datang kemari. Dengan begini dirinya pun bisa lega karena nyawanya masihlah selamat. Melihat Jiruyu yang menangis, Qingchen pun segera menghapus air matanya. Selain itu ia juga memberikan sebuah pil kepadanya. Dengan pil itu maka kondisi Jiruyu akan pulih dengan cepat. Apa yang Qingchen katakan benar-benar terjadi. Untuk Feng Lei sendiri menjadi begitu marah kepada Qingchen karena dia telah berani mengganggu kesenangannya. Meskipun Qingchen telah menyelamatkan Jiruyu, namun bukan berarti dirinya bisa pergi dengan mudah. Feng Lei tidak akan pernah memberikan pengampunan kepadanya. Namun dia itu akan memberikan penyiksaan dulu kepadanya. Serangan pun langsung saja dia arahkan kepada Chen Sisi. Namun Qingchen dan begitu tenang langsung saja melepaskan beberapa formasi untuk bisa melindungi Chen Sisi. Alhasil serangan Feng Lei pun tidaklah dapat menyentuhnya. Qingchen menganggap Feng Lei sebagai pria pengecut karena dia itu hanya berani menyerang seorang wanita saja.
Bukankah dia itu ingin selalu menghabisi dirinya? Lantas mengapa Feng Lei tidak bertarung dengannya saja? Atau apakah dia itu takut kepadanya? Perkataan Qin Chen membuat Feng Lei tertawa, karena untuk apa juga dirinya bertarung dengan Qin Chen? Bahkan dia itu tidaklah pantas untuk berbicara dengannya. Qin Chen tidaklah peduli dan tetap menganggapnya sebagai seorang pengecut. Provokasi itu disadari oleh Feng Lei. Jadi dia ini tidak ingin fokus dulu kepada Qin Chen, melainkan kepada Cheng Xingxi. Feng Lei sudah membayangkan betapa menyenangkannya jika bermain-main dengan Cheng Xingxi. Perkataan itu membuat para bawahannya tertawa. Ia telah mempermalukan Cheng Xingxi dengan perkataannya. Feng Lei akan menghancurkan pertahanan yang dibangun oleh Qin Chen. Baru setelah itu dirinya akan bermain-main dengan kedua gadis ini. Sebuah serangan pun mulai Feng Lei ciptakan, yang mana dirinya bertujuan untuk menghancurkan formasi pertahanan itu. Perlahan-lahan bendera formasi Qin Chen pun mulai hancur dan juga membuat Cheng Xingxi tidak dilindungi. Feng Lei pun kembali menyerangnya. Namun Kulo Dao segera muncul karena Qin Chen telah menyembunyikannya di sisi Cheng Xingxi. Tanpa berlama-lama lagi, serangan pun langsung saja dia lancarkan kepada Feng Lei. Bahkan hal itu sempat membuatnya kerepotan. Sosok Kulo Dao telah menarik perhatian dari tetua ini. Ia pun segera melakukan penyerangan kepadanya, namun Kulo Dao bisa dan mudah menahannya. Bahkan kini dirinya pun langsung saja melancarkan serangan balik kepadanya, yang mengakibatkan tetua ini tidaklah dapat bertahan dan harus terpental. Kekuatan yang Kulo Dao miliki terlalu besar untuk bisa mereka hadapi. Bahkan tetua ini harus mengalami luka yang cukup parah akibat serangan barusan. Diri yang berurusan dengan mereka lebih lama, jadi Kulo Dao pun segera membawa Cheng Xingxi untuk pergi ke arah Qin Chen. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau Qin Chen telah membentuk pertahanan untuk bisa melindungi kedua gadisnya. Sedangkan Feng Lei meminta Qin Chen untuk tidak menjadi seorang pengecut, sebab dia itu harus bertarung dengan dirinya secara adil. Bahkan dia itu tidak mengizinkan untuk Kulo Dao ikut campur dalam pertarungan mereka. Namun bagi Qin Chen, Feng Lei hanyalah seorang pengecut saja. Jika dirinya bertarung dengannya, maka hanya akan melukai harga dirinya. Feng Lei pun tertawa dan menjanjikan kalau dalam pertarungan nanti, Qin Chen akan mati di tangannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.